Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mutiara Podcast. Menggugah kesadaran, menginspirasi perubahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and share. Oke teman-teman, kira-kira kalian sudah bisa menebak belum tema kultum pada episode kali ini? Tentunya kalian sudah tahu dong saat melihat thumbnail pas ingin mengklik video ini. Jadi, tema kultum pada episode kali ini adalah Sunnah-Sunnah Nabi di bulan Ramadan yang akan dibawakan oleh Ustazah Ida Syaifiliana Elfrida Nur SPD. Kepada beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah, atas limpahan berkah serta nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat kita. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang beneran, yaitu dinul Islam. Untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Sunnah-Sunnah Nabi ketika di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dirindukan, sangat dinantikan oleh kaum mukmin di seluruh dunia. Bulan di mana dipenuhi dengan makfirah, pengampunan, atau bulan yang dipenuhi dengan amal baik dan bulan yang penuh dengan pahala. Nah, kira-kira apa saja sih sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita teladani ketika bulan Ramadan, bulan saat ini? Menurut kitab fikih Islam, ada beberapa sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita teladani di bulan Ramadan saat ini. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Seperti hadis Nabi yang berbunyi, senantiasa manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa, ketika sudah mendengar seruan azan maghrib, maka dianjurkan untuk segera membatalkan puasanya atau menyegerakan berbuka puasa. Walau itu hanya dengan seteguk air putih, ya. Maka seorang muslim yang ketika mendengar azan maghrib kemudian menyegerakan atau membatalkan puasanya, maka mereka senantiasa dalam keadaan baik atau dalam kebaikan. Nah, sunnah yang kedua yaitu makan sahur dan mengakhirkan sahur. Makan sahur seperti halnya hadis Nabi yang berbunyi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya makan sahur itu akan membawa berkah untuk kita semua. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari Muslim, maaf. Jadi seorang mukmin atau muslim yang melakukan sahur atau makan sahur itu akan mendapat berkah dari Allah, akan dilimpahi berkah dari Allah daripada orang yang tidak melakukan sahur dan lebih mementingkan tidurnya. Dia akan rugi karena dia tidak mendapatkan berkah dari Allah. Nah, sahur sendiri merupakan sebuah cadangan atau untuk kekuatan kita menjalankan puasa satu hari ke depan. Maka orang yang melakukan sahur akan mendapat berkah dan pahala dari Allah. Nah, untuk yang mengakhirkan sahur itu kira-kira antara setengah 4 sampai jam 4 ya. Karena di Indonesia sendiri
subuhnya itu sekitar 4:30. Jadi dianjurkan kita untuk mengakhirkan sahur mungkin kisaran antara jam 3:30 atau jam 4. Ya. Nah, sunnah yang selanjutnya yaitu memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Nah, saya yakin sahabat Mutiara pasti pernah melihat mungkin di jalan orang bagi takjil, atau mungkin di masjid-masjid ketika mau maghrib orang itu mendapatkan takjil, atau mungkin di pinggir-pinggir jalan menyediakan meja atau kursi atau tempat untuk takjil gratis. Nah, itu seperti sabda Rasul yang berbunyi, barang siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, jadi orang yang melakukan pembagian takjil atau bagi-bagi takjil secara gratis berarti orang tersebut sudah mengamalkan hadis ini, ya. Hadis yang ketika seseorang memberi takjil atau berbagi takjil, dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Apalagi ketika Ramadan, pahala orang yang melakukan kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, ya. Nah, oke, untuk amalan selanjutnya yaitu banyak bersedekah. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa bulan Ramadan merupakan bulan penuh dengan amal baik. Salah satunya yaitu bersedekah. Dan ada juga slogan yang berbunyi berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, sedekah sendiri merupakan suatu kebaikan, ya. Suatu kebaikan dan melatih kita untuk berbagi kepada orang lain. Seperti contohnya tadi berbagi takjil, ya, itu juga contoh sedekah. Sedekah itu bisa dimulai atau bisa memberi dari hal yang kecil sampai hal yang besar atau banyak. Seperti hadis Nabi yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, orang-orang atau sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi, kapankah waktu terbaik untuk bersedekah? Kemudian Nabi menjawab, sedekah yang paling baik atau waktu paling baik yaitu ketika bulan Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan pahala umatnya, ya. Jadi setiap muslim yang melakukan kebaikan atau bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, yang awalnya 1 pahala 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Seperti itu, ya. Jadi yuk sahabat Mutiara, kita berlomba-lombalah dalam bersedekah atau berlomba-lombalah dalam kebaikan. Oke. Nah, sunnah yang selanjutnya yaitu banyak membaca Al-Quran dan mempelajarinya, ya. Al-Quran sendiri merupakan kitabnya orang muslim. Jadi ketika bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran atau mungkin mentadaburinya, bahkan sampai mengamalkannya, ya. Nah, itu sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah atau masjid Allah, kemudian mereka mentadaburi atau membaca Al-Quran, maka Allah turunkan sakinah atau ketenangan, Allah akan turunkan rahmat, dan Allah akan dinaungi oleh malaikat dan dibanggakan di depan para malaikat. Jadi Masya Allah sekali, ya, pahala orang yang membaca Al-Quran, yaitu dia ada 4 dari hadis tersebut. Yang pertama yaitu Allah akan turunkan sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah itu adalah ketenangan, baik ketenangan hati, ketenangan pikiran, maupun ketenangan dalam berkehidupan. Ya, selain Allah turunkan sakinah, Allah juga turunkan rahmat, ya, rahmat dan pahala untuk orang yang mau memperbanyak membaca Al-Quran. Selain itu akan dinaungi oleh para malaikat dan dibanggakan di depan para malaikat. Nah,
Ada juga pahala orang yang membaca Al-Quran. Kalau pada bulan-bulan selain Ramadan membaca Al-Quran di setiap satu hurufnya itu berpahala satu kebaikan. Tapi ketika bulan Ramadan Allah melipat gandakannya menjadi 10 kebaikan. Serta ketika seorang hamba banyak membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mendapat syafaat di hari akhir nanti. Ya, saya mengajak sahabat Mutiara untuk memperbanyak Al-Quran. Yang mungkin belum bisa membacanya, kita bisa belajar sedikit demi sedikit membaca Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri merupakan kitabnya, kitab kita, kitab seorang muslim. Jadi sangatlah rugi kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran. Oke. Selanjutnya yaitu amal sunnah-sunnah selanjutnya yaitu menjaga lisan kita. Nah, maksud dari menjaga lisan itu apa? Nah, menjaga lisan itu tidak hanya dari menjaga supaya kita tidak berbicara kotor atau berbicara buruk atau bahkan mengumpat. Tapi menjaga lisan yang di sini dimaksud yaitu menjaga supaya kita tidak gosip ya atau gibah. Selanjutnya tidak berperilaku namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba. Selanjutnya kita tidak mencela atau menghardik atau bahkan melukai perasaan orang lain ya. Intinya menjaga lisan itu supaya lisan kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kurang baik. Selama Ramadan kita dianjurkan untuk selalu beristighfar sama Allah, selalu zikir sama Allah, selalu berkata-kata yang baik atau yang mulia. Ya. Ada sebuah hadis yang berbunyi atau terjemahannya, barang siapa tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan pengamalannya, maka Allah tidak memerlukan dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Jadi seorang muslim yang melakukan ibadah puasa tapi orang tersebut masih melakukan perkataan dusta, mungkin masih gosip atau gibah atau mungkin bahkan sampai menganiaya temannya atau orang lain, itu puasanya akan sia-sia karena orang tersebut tidak bisa meninggalkan perkataan yang dusta tadi. Oke. Nah, kalau yang dikhawatirkan ketika kita lagi emosi atau lagi marah atau mungkin lagi berdebat dengan teman kita, kalau kita takut atau khawatir tidak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa mengontrol lisan kita, maka lebih baik kita diam saja. Karena insya Allah dengan diam akan mendapatkan pahala dari Allah. Oke, ya. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah Nabi ketika Ramadan, yaitu sholat tarawih atau sholat malam. Seperti hadis yang akan saya bacakan, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat tarawih seraya beriman kepada Allah dengan ikhlas dan rela, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa di masa lampaunya. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi seorang muslim yang sedang melakukan ibadah puasa, yang sudah melakukan puasa di siang harinya, maka malamnya dilengkapi dengan sholat tarawih. Tetapi sholat tarawihnya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang mengharap ridha Allah, dengan hati yang lapang. Insya Allah Allah akan membalas dengan cara menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Tetapi kalau seorang mukmin atau seorang hamba ketika berangkat tarawih dengan keadaan yang gersulo atau dengan keadaan yang menggerutu, lama, suwi, banyak rakaatnya, itu akan sia-sia karena dari niat awalnya sudah tidak ikhlas. Ya, niat awalnya sudah nanti capek, nanti gini banyak alasan ya. Jadi mulai sekarang, mulai nanti malam kita rubah niat kita, tarawih karena ridha Allah, tarawih karena ikhlas mengharap pahala dari Allah. Insya Allah nanti Allah akan memberi pahala yang setimpal, yaitu menghapus dosa kita di masa lampau.
Oke. Nah, amalan sunnah yang selanjutnya yaitu iktikaf. Nah, apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid. Nah, jangan diartikan berdiam diri di masjid itu berarti hanya bengong, diam, melamun, tidur atau bahkan main HP saja. Tidak. Di sini yang dimaksud dengan iktikaf atau berdiam diri di masjid yaitu dengan cara atau melakukan aktivitas yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya membaca Al-Quran, zikir, memperbanyak istighfar, sholat sunnah, atau bahkan murojaah atau menambah hafalan kita ya. Jadi iktikaf itu bukan hanya suatu aktivitas berdiam diri di masjid, tidak. Tapi iktikaf itu aktivitas yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang bisa mendatangkan pahala untuk kita semua. Nah, iktikaf sendiri itu bisa dilakukan di awal Ramadan atau dimulai ketika awal Ramadan itu bisa. Tetapi alangkah lebih baiknya itu dilakukan ketika 10 hari terakhir Ramadan. Karena apa? Karena di 10 hari terakhir Ramadan itu ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Lailatul Qadar ya. Jadi orang yang melakukan iktikaf di masjid atau bahkan di musola itu selain mendapat pahala dari Allah juga mereka akan berburu mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah ya. Karena Lailatul Qadar dari Allah itu sungguh Masya Allah sekali ya. Tuh. Jadi saya yakin di antara sahabat Mutiara mungkin ada yang sudah pernah beriktikaf, mungkin ada yang belum pernah ya. Mungkin kalau belum pernah bisa kita mulai di Ramadan kali ini, bisa iktikaf mungkin di musola atau di masjid-masjid ya. Tidak harus 10 hari terakhir, mungkin 1 hari atau mungkin 1 malam atau 2 malam bisa kita coba. Oke ya. Nah, sunnah-sunnah Nabi yang terakhir yaitu yang paling wajib ya, yaitu mengeluarkan zakat fitrah ya. Nah, zakat fitrah sendiri itu hukumnya wajib bagi setiap manusia, baik dari yang baru lahir sampai yang sudah uzur ya. Zakat fitrah itu juga wajib per kepala atau per manusia, itu hukumnya wajib, tidak bisa sunnah atau apa, tidak bisa ya. Karena zakat fitrah itu membersihkan jiwa, membersihkan hati, dan membersihkan sifat kikir kita dan kecintaan kita terhadap harta duniawi. Nah, zakat fitrah itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk kita berbagi dengan orang yang tidak punya atau orang yang membutuhkan. Sekaligus manfaatnya bisa membersihkan diri kita ya. Mungkin yang sebelumnya dulu pernah kikir, memiliki sifat kikir, atau mungkin ketika dimintain bantuan atau sedekah itu masih sulit atau apa, nah kita bersihkan dengan cara zakat fitrah tersebut. Nah, zakat fitrah itu lebih banyak pahalanya dikeluarkan ketika sehari atau 2 hari sebelum hari raya ya. Kalau dikasihkan setelah hari raya Bu, itu tidak bisa dinamakan zakat fitrah. Karena yang dinamakan zakat fitrah itu diberikan sebelum hari raya. Kalau diberikan sesudah hari raya itu disebut dengan sedekah atau infak. Nah, berhubung sebentar lagi kita akan menjalankan ibadah hari raya, maka yuk sahabat Mutiara kita segera atau jangan lupa membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu merupakan kewajiban kita semua ya. Mungkin cukup sampai di sini kultum atau ilmu yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk diri saya dan kita semua, dan semoga kita bisa menteladani atau mencontoh amalan-amalan Rasulullah di bulan Ramadan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan kultum dari Ustazah Ida. Jadi itu tadi adalah amalan sunnah-sunnah Nabi di bulan Ramadan yang dapat kita amalkan.
kita semua dapat memetik dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay tune video ini sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sekian dari kami, jika kami ada kekurangan mohon dimaafkan. Nun wal qolami wa yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum